Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Leri Suryansi Galengging dari SD Negeri 156 488 Muara Tapus, Kecamatan Banduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta UKG 2015 0079 2925. Pada hari ini, Rabu 6 Maret, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 mata pelajaran PKN, materi bentuk norma dan aturan di kehidupan sehari-hari. Berikut video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, yang memimpin doa silakan maju ke depan. Pimpin doa kita ya. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan biarlah kami pengertian yang sempurna. Amin. Oke, silakan duduk. Ada? Siap, Bu. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk apa kita menyanyikan ini? Agar semangat nasionalisme kita semakin meningkat ya. Ayo, sebelum Ibu putar lagunya, ayo silakan berdiri anak-anak. Kita bernyanyi sama-sama ya. Silakan dulu anak-anak. Oke. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak Ibu ini masih ingatkah pelajaran kita di semester 1? Masih, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Kalau masih ingat, sekarang Ibu mau menanyakan, apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila. Apa arti dari Pancasila itu? 5 dasar. Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar. Oke, ternyata masih ingat ya. Baiklah, kalau hari ini kita akan belajar tentang norma, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengaitkan norma dengan penerapan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar dengan tepat. Ya, yang dua inilah nanti yang diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat mencapainya. Ya.
Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Ya, Ibu akan memutarkan sebuah video. Aduh, males banget deh di rumah terus. Ah, main ke rumah Sultan aja deh. Loh, Mauza, kamu mau kemana, nak? Mauja mau main ke rumah Sultan dulu mah. Ya ampun, Mauza, sekarang itu kan lagi pandemi. Lebih baik mainnya di rumah aja ya, nak? Aduh, tapi Mauja pengen main ke rumah Sultan mah. Habisnya Mauja bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, nak. Ingat untuk selalu memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan terakhir, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya, nak. Iya mah iya. Ya udah mah, Mauja jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, nak. Iya mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan, Sultan. Waalaikumsalam. Oh, kamu Zah? Tan, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosen nih, main di rumah terus sendirian. Kita main PS yuk. Iya Zah, gak apa-apa. Tapi ini aku makan dulu ya Zah. Ya udah Tan, nggak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Habis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana Zah? Kok kamu gak pakai masker sih? Kamu tadi kesini gak pakai masker ya Zah? Hehe, aku males Tan, pakai masker. Habisnya sakit bukaku kalau pakai masker dulu. Well Zah, kamu mau apa kena COVID? Gak boleh gitu Zah. Kita tuh harus memakai masker tahu. Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar Zah. Ah, udahlah Tan, yuk main sekarang. Ah, kalau gitu aku nggak mau ah. Bukan apa-apa Zah. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah tahu. Udah Zah, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus tetap di rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Ah, gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa, nak? Kok muka kamu pucet banget loh? Badan Mauja panas mah. Astagfirullah, Mauza, badan kamu panas banget, nak. Kamu tadi ngapain aja toh, nak? Mauja tadi muter-muter aja kok mah. Terus, kamu tadi pasti nggak pakai masker, kan? Enggak mah. Astagfirullah, Mauza, kok kamu bandel toh, nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19, nak. Biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Mauja nggak mau kena COVID mah. Ada ya. Dari video yang sudah kita tonton bersama, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Sekarang Ibu dulu yang bertanyakan. Ya, Bu. Tadi videonya diikuti dengan bagus, ya, diikuti dengan bagus. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, ya. Peristiwa apa yang terjadi di dalam video tersebut? Saya, Bu. Ya. Ya, apa itu Kaisa? Mau saya melanggar pesan Ibu. Bagus, berarti si Kaisa tadi memperhatikan tayangan video tersebut, ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, adakah peraturan yang dilanggar oleh Mauza? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa itu? Mau dia tidak memakai masker. Iya, Mauza tidak memakai Masker. Ya, berarti diperhatikan juga ya videonya ya. Pertanyaan ketiga, oke ya. Pertanyaan ketiga, apa akibat yang diterima oleh Mauza? Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Saya, Bu. Apa itu? Jadi sakit. Iya, Mauza jadi Sakit. Berarti akibat yang diterima oleh Mauza dari melanggar peraturan itu apa yang diterimanya? Dia jadi Sakit. Oke, baiklah. Berarti
semua anak-anak ibu tadi mengikuti video yang ibu tayangkan dengan baik. Buktinya bisa menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama sekali ibu akan menjelaskan tentang norma. Bisa dilihat, bisa dibacakan ke depan kan? Bisa? Bisa, Bu. Nampak Sutri? Oke. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya, norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis, ya. Jadi kalau norma ini tidak ada ditulis di sana seperti itu, tapi harus dipatuhi, ya. Misalnya, itu lihat, misalnya kewajiban menghormati orang tua. Apakah itu ada tertulis? Tidak ada kan? Tapi kita sudah tahu bahwa orang tua atau orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati, harus kita hargai, kan? Anak yang menghormati orang tua berarti dia mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti ia tidak mematuhi atau dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ya, itulah pengertian dari norma. Ibu jelaskan sekali lagi. Norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitas. Itulah secara singkatnya, ya. Menjalankan aktivitas, baik aktivitas di keluarga, di masyarakat, di negara, ya. Pokoknya setiap aktivitas. Setelah itu, di sini juga ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam norma, ya. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, ada norma hukum, ada norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Yang pertama akan dijelaskan ini tentang norma agama, ya. Apa itu norma agama? Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contohnya, agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya, ya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti di kehidupannya di akhirat, ya kan? Berarti kalau norma agama itu norma yang menuntut atau mengharuskan kita menjalankan ibadah, ya kan? Kalau ibu menjalankan ibadah ibu, dan kalian juga menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Itu tadi dijelaskan kan? Berarti kalau norma agama itu adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum di dalam kitab suci setiap agama, ya kan? Di kitab suci itu apa yang ditentukan, itulah yang harus dipatuhi. Dan yang kedua ada norma kesusilaan, ya. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya.
merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya. Itulah kalau sanksi dari norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. Berarti kalau norma kesusilaan itu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani. Ya, berarti kalau norma kesusilaan itu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani. Maksudnya di situ dari pribadi seseorang. Seperti itu ya. Tadi contohnya sudah ada juga. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur, ya. Dan yang ketiga itu ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau penyucilan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Kalau norma kesopanan ini katanya norma atau ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya terhadap norma kesopanan yaitu sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk. Nah, berarti jika kita melanggar norma kesopanan tidak ada sanksi, tapi sanksi secara tidak langsung itu seperti celaan, ya kan, pengucilan, cemoohan dari masyarakat sekitar, ya. Dan yang selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan diterapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara atau denda. Contoh hukum norma seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan dan setiap orang yang akan melakukan pembunuhan, maka dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Ya, tapi jenis norma itu ada berapa tadi? 4. Apa saja? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan agama Norma hukum yang terakhir kan? Oke, berarti ada tadi 4 norma. Dari keempat norma yang sudah Ibu jelaskan, sanksi yang paling tegas adalah sanksi di norma hukum, ya kan? Kalau sanksi di norma agama tadi itu dari Tuhan kita kan, sanksinya kan? Dan kalau sanksi kesusilaan katanya sanksi dalam hati kita saja, sesuai hati nurani. Dan norma kesopanan sanksinya dari masyarakat secara tidak langsung, ya. Itulah keempat norma yang sudah dijelaskan. Sekarang yang bagian yang ketiga yaitu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana penerapannya? Yang pertama, melaksanakan norma-norma di sekolah. Norma di sekolah itu yang pertama mematuhi peraturan atau tata tertib di sekolah. Peserta didik terbiasa masuk sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi, mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah, mengerjakan
pelaksanaan norma di sekolah ya. Yang pertama tadi mematuhi peraturan, datang lebih awal, mengenakan seragam yang sesuai, mengerjakan tugas-tugas dari guru, bersahabat dengan teman-teman, serta sopan kepada guru atau orang yang lebih tua. Nah, bagaimana juga melaksanakan norma itu di keluarga? Ini ada juga beberapa. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Yang kedua, menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga serta bergaul dengan para tetangga secara baik. Yang ketiga, membantu warga yang membutuhkan. Nah, sedangkan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari ini ada beberapa contoh pelanggaran norma ya. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu contoh pelanggaran norma agama ya. Contoh pelanggaran norma agama. Karena tadi norma agama itu berkaitan dengan agama yang dianut kan? Nah, berarti pelanggarannya ini tentang agama yang dianut. Yang pertama itu tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, berbohong, mabuk-mabukan, dan mencuri. Jika ada seseorang melakukan 6 hal yang ibu tampilkan, jika ada seseorang yang melakukan ke-6 hal tersebut, berarti mereka telah melanggar norma agama. Norma apa yang dilanggar? Norma agama ya. Ini contoh pelanggaran norma hukum. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Yang ketiga, melanggar peraturan lalu lintas. Yang keempat, tidak membawa STNK ketika berkendara. Yang kelima, melakukan penipuan. Yang keenam, membunuh, mencuri, dan berjudi. Ya, dari yang contoh pelanggaran itu, jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran itu, dia akan dikenai hukum, ya kan? Akan dikenai hukum sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku dan akan dipenjara, ya kan? Kalau tidak dipenjara, membayar denda. Oke. Ini ada juga contoh pelanggaran norma kesopanan. Ya. Yang pertama itu kalau norma kesopanan contoh pelanggarannya yaitu meludah di sembarang tempat, masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, tidak menghormati orang yang lebih tua dan dituakan, tutur kata yang tidak sopan dan menyakiti lawan bicara, dan yang kelima tidur saat belajar di kelas. Jika ini terjadi berarti kita sudah melanggar norma kesopanan ya. Dan yang selanjutnya pelanggaran norma kesusilaan. Contoh pelanggaran norma kesusilaan yang pertama itu berdusta, tidak menghormati sesama manusia, dan tidak berlaku adil. Ya. Dari keempat norma tadi sudah diberikan semua contoh penerapannya, contoh pelanggarannya juga sudah diberikan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi profil Pancasila. Oke, sebelum putar silakan dulu semuanya. Kita ikut. Di sini Ibu akan memutarkan lagu Dimensi Profil Pancasila. Silakan diikuti gerakan dan lagunya ya. Belajar
secara berkelompok kepada anak-anak ibu. Sekarang terlebih dahulu ibu akan membagikan kalian dulu ke dalam kelompok, ya. Oke. Oh, Kaisa bergabung ke sebelah sini, Doli bergabung ke sebelah sini. Di sini ibu menyediakan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Ini untuk. Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD, sebaiknya kita sepakati dulu, ya. Ini sebagai kelompok 1 atau ini sebagai kelompok 2? Bagaimana? Ya. Oke, kita sepakati ya. Ini kelompok 1, ya. Bagian ke sini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Sekarang perhatikan dulu LKPD yang telah kalian terima, ya. Perhatikan LKPD-nya. Yang pertama nanti kalian tuliskan dulu kelompok. Kelompok apa kalian? Kelompok 2, kelompok 1 ditulis. Baru nama anggota, ya kan? Dituliskanlah nanti di situ nama anggota. Tulis namanya masing-masing. Dan tahapan langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Kalau sudah siap nanti ditulis Elsa nama kelompok dan nama anggota. Kalian baca langkah-langkah mengerjakan LKPD itu. Yang pertama, amati gambar yang ada di lembar kerja kalian. Katanya kan, kalian amatilah gambar ini. Ada 4 gambar kan? Ini di halaman 2 lagi kan? Nah, yang pertama itu kalian amati gambar yang ada di lembar kerja. Yang kedua, tuliskan kegiatan apa yang dilakukan pada kotak yang disediakan. Di sini dibuat. Perhatikan. Di sini kegiatan apa dia dilakukan, ya kan? Dan di bagian samping, yang poin ketiga, di bagian samping gambar, tuliskan jenis norma yang sesuai dengan gambar. Nah, ya. Setelah itu, diskusikan dengan kelompokmu terlebih dahulu sebelum menjawab, ya. Teliti kembali hasil kerja kelompok kalian sebelum dipresentasikan. Oke, berarti yang pertama itu tahapannya kalian amati gambarnya, tuliskan kegiatannya, tuliskan itu merupakan norma apa. Langsung dikerjakan, langsung ditulis namanya, nama anggota, dan dikerjakan nomor 1 sampai 4 sesuai dengan petunjuk yang sudah ibu berikan tadi, ya. Paham? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ayo, silakan. Ya. Apa? Iya, di sini buat nama anggota. Iya, pas itulah nama kegiatannya kan, itu kegiatan yang digambar. Nah, kalian tulis di sini nomor apa itu yang bilang? Di sini juga nomornya. Demikian juga nanti dengan kegiatan yang ini tulis kegiatannya, dengan nomornya. Diskusikan dengan kelompok. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. 1 siap? Sudah, Bu. 2 siap? Sudah, Bu. Oke. Dicoba dibaca sekali lagi biar langsung dipresentasikan ke depan kelas, ya. Sudah siap? Oke. Kelompok 1 lah duluan tampil ya. Iya, Bu. Oke, silakan maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Kaisa sebagai ketua, teman saya Elsa sebagai anggota, dan teman saya Arif sebagai anggota.
Sekarang teman saya Aisyah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar yang pertama, norma hukum. Dia tanya lagi contek. Gambar yang kedua, norma agama. Kegiatannya lagi berdoa. Gambar yang ketiga, norma hukum. Kegiatannya berhenti saat lampu merah. Gambar yang keempat, norma kesopanan. Kegiatannya membantu orang tua yang lebih tua. Iya, bagus. Untuk kelompok 2, ada yang memberikan tanggapan? Tidak. Tangannya untuk kelompok. Ya, bagus ya. Akan dulu tangannya. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Ayo silakan maju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua, Abdurrahman, dan Sutri sebagai anggota, dan Rani sebagai anggota. Selanjutnya, Sutri akan membaca presentasi hasil kerja kelompok kami. Gambar pertama, norma hukum. Temannya sedang mencontek. Gambar kedua, norma agama. Dia sedang berdoa. Norma hukum. 2 sepeda motor sedang berhenti saat lampu merah. Norma kesopanan. Membantu orang tua sedang menyeberang. Oke, kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada, bukan tepuk tangannya. Nah, silakan duduk. Oke ya, kelompok 1 tadi sudah tampil, kelompok 2 juga tadi sudah tampil ya. Oke, silakan sini. Oke. Mantap ya, bagus ya semuanya. Kelompok 1 bisa tampil, kelompok 2 juga bisa tampil, ya kan? Kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama tadi itu tentang apa kita belajar? Tentang Norma. Apa itu norma? Norma adalah kaidah atau aturan yang harus Patuhi, ya kan? Norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi. Selain norma, kita tadi juga mempelajari tentang jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma tadi ada berapa? 4. Yang pertama norma apa? Kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Iya, berarti kita sudah mendapatkan pembelajaran kita hari ini. Contoh-contoh penerapannya tadi juga sudah. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi, ya. Ibu akan membagikan soal evaluasi tentang pembelajaran kita yang tadi, ya. Kalau soal evaluasi ini dikerjakan secara individu. Individu maksudnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang tadi, kalau LKPD yang tadi dikerjakan secara berkelompok. Kalau soal evaluasi dikerjakan secara sendiri-sendiri, ya. Sekarang Ibu bagikan soalnya. Oke, sekarang terlebih dahulu tuliskan nama, ya. Kalau sudah ditulis nama, langsung kerjakan soal yang sudah Ibu sediakan. Di sana Ibu menyediakan 2 soal, kan? Siap ditulis nama, langsung dikerjakan soal, ya. Baca soalnya dan tuliskan jawabanmu pada kertas yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktunya 5 menit, ya. 5 menit waktunya, ya. Ibu,
Karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan kami memimpin doa, silakan pimpin doa ulang. Berdoa mulai. Nah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas hikmah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Amin. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya. Silakan duduk, sambil duduk. Ucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran kita telah berakhir, telah selesai. Ibu ucapkan selamat siang. Silakan pulang